Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ibu harap banggakan, apa kabar hari ini? Siap menerima materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dari Ibu? Oke, kita mulai. Ayo, semangat. Oke, Ibu akan share dulu materi yang akan kita sajikan. Tentang apa? Bentar ya. Oke, sudah muncul judulnya, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Wow, tentang apa? Oke, supaya kita tahu semua, kalian bisa memahami tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Simak baik-baik materi yang Ibu sampaikan ini. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia juga memiliki suku bangsa. Itulah sebabnya mengapa Indonesia itu kaya akan budaya dan adat istiadatnya. Kondisi geografis dan sosial Indonesia inilah yang mempengaruhi kegiatan ekonomi juga pada masyarakat Indonesia. Karena itu, fenomena-fenomena terbaru dari berbagai wilayah di Indonesia itu menjadi satu keharusan karena antara masing-masing daerah satu dengan daerah yang lain itu memiliki perbedaan dan adat istiadat yang berbeda. Nah, kekayaan dan keanekaragaman masyarakat di Indonesia itu terdiri atas suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Nah, apa itu plural? Plural itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan kalau pluralitas itu artinya kemajemukan. Maka pluralitas masyarakat Indonesia itu memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, ada juga istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Multikultural itu asalnya dari kata multi yang berarti banyak, banyak berarti lebih dari satu ya, dan kultur artinya kebudayaan. Jadi masyarakat kultural itu adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Nah, keragaman budaya ini fungsinya mempertahankan identitas dan integritas sosial masyarakatnya di wilayah tersebut. Baiklah, satu persatu tentang perbedaan itu kita bahas. Yang pertama, perbedaan agama. Di Indonesia ada 5 agama, ada beberapa agama yang terjadi kerukunan antara satu dengan yang lain. Setiap agama itu memiliki tuntunan cara persembahyangan yang berbeda. Hal ini penting kita pahami supaya kita bisa menghargai dan bertoleransi. Sebagai contoh, kalau umat Islam itu mengadakan sholat Id di lapangan, maka umat beragama lain itu memahami bahwa itu memang kegiatan agama Islam. Nah, bagaimana cara bertoleransinya? Mungkin dengan memberikan kemudahan fasilitas yang bisa memberikan umat Islam yang mau bersembahyang, yang mau beribadah itu merasa nyaman. Nah, kenyamanan inilah adalah wujud dari bentuk toleransinya. Ada beberapa agama di Indonesia. Yang pertama agama Islam. Pada saat ini agama Islam itu mayoritas penduduk Indonesia itu memeluk agama Islam. Bila dilihat dari sejarahnya bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7, kemudian diikuti dengan perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia telah berkembang agama Hindu dan Buddha sekitar abad ke-4 Masehi. Nah, pada saat ini agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Kemudian
corak-corak agama Islam di Indonesia itu terlihat dari beberapa kerajaan-kerajaan bernafas Islami. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia telah berkembang agama Hindu dan Buddha. Nah, agama-agama ini itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Beberapa hari besar yang dirayakan oleh umat Islam, yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, kemudian ada setiap minggunya itu sholat Jumat, kemudian ada Tahun Baru Islam, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan hari turunnya Al-Quran. Nah, itu adalah perayaan yang ada di agama Islam. Kemudian yang kedua, agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad 16. Pada abad 20, Kristen Protestan itu berkembang dengan sangat pesat dengan ditandai adanya misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Kemudian yang ketiga, agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik itu telah masuk di Indonesia tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad 8. Namun pendapat tersebut belum didukung karena bukti-buktinya belum kuat. Nah, baru kemudian pendukung yang bisa dipercaya itu ketika bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia, kemudian mulai mengadakan pendekatan. Bangsa-bangsa Barat itu adalah bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol. Nah, dengan datangnya bangsa Barat ke sini, itu mulai mengenalkan agama Kristen Katolik. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia itu pertamanya itu adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia. Dimulai dari penyebarannya di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara 1546 sampai 1547, pelopor misionaris Kristen Katolik yang bernama Franciscus Xaverius mengunjungi Pulau Maluku, kemudian membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya mulai mengadakan kegiatan misionaris-misionaris ini menyebarkan agama Katolik di berbagai wilayah di Indonesia. Hari Raya umat Kristen Katolik yaitu Hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Kemudian ada juga Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia, beberapa proses masuk berkembangnya agama Hindu di Indonesia itu belum pasti mulai kapan. Tapi pertama kali penyebaran itu agama di Indonesia itu adalah agama Hindu. Nah, beberapa upacara keagamaan pada agama Hindu yang merupakan hari-hari penting. Yang pertama Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu itu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga saat ini. Yang kelima, agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadinya bersamaan dengan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan berbagai bangsa di Asia Timur mempelajari agama Buddha itu dari Kerajaan Sriwijaya yang ada di Indonesia. Nah, beberapa upacara keagamaan agama Buddha yaitu Hari Raya Waisak dan Ulambana. Waisak itu dirayakan pada bulan Mei, pada waktu terang bulan purnama Sidhi.
untuk memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta wafatnya Buddha Gautama. Yang selanjutnya, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kelenteng yang biasanya digunakan sebagai tempat ibadahnya umat Konghucu ada di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya kelenteng Ban Hin Kiong di Manado yang didirikan tahun 1819. Kemudian ada kelenteng Bon Chiang Su di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi yang dijadikan hari libur nasional di Indonesia itu adalah Hari Raya Imlek. Jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang, di Indonesia telah berkembang berbagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini, berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia itu berkembang dan kemungkinan perkembangannya itu dimulai dari masa praaksara, pengenalan tulisan. Yang kedua, adanya perbedaan budaya. Kuncoro Ningrat, salah Ibu ya, Kuncoro Ningrat tahun 1996 dalam bukunya menjelaskan bahwa kata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang berupa bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal, serta kultur adalah kata asing yang berasal dari kata Latin yaitu colore, yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Maka makna dari kebudayaan kemudian berkembang, maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Menurut J.C. Huningman, terdapat 3 wujud budaya: gagasan, tindakan, dan karya. Ini berasal dari sub bahasan perbedaan budaya ya. Nah, satu persatu menurut J.C. Huningman itu dijabarkan seperti ini. Gagasan atau wujud ideal itu merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Jadi gagasan itu ide itu berasal dari pemikiran manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk hidup yang bisa mengeluarkan dan bisa menginspirasi dirinya untuk membentuk sesuatu yang baru. Nah, wujud kebudayaan dari pemikiran manusia itu mungkin karya-karyanya dapat dilihat dari karangan-karangan buku, kemudian bentuk seni dan sebagainya, itu terjadi di masa-masa yang lampau dan masa kini. Yang kedua adalah kebudayaan itu karena ada aktivitas atau tindakan. Aktivitas itu adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat, yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak serta bergaul dengan manusia yang lain menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat, tata kelakuan. Jadi sifat saling beraktivitas dan saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lain itu sangat bersifat konkret karena itu bisa diamati dan bisa didokumentasikan bahwa itu adalah tindakan dari manusia yang berpikir. Yang ketiga adalah artefak atau karya. Sering kita mendengar ini ya, artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil karya dari aktivitas perbuatan. Dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifat yang paling nyata dibandingkan 2 wujud kebudayaan yang lain. Jadi yang dapat
berupa sesuatu yang bukan imajinasi, itu adalah artefak. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia itu dikaruniai akal untuk berpikir. Beda dengan manusia, beda dengan hewan. Kalau hewan itu menggunakan naluri dan cenderung statis atau tetap, sedangkan manusia itu cenderung berubah atau dinamis. Menurut Kunchoroningrat, salah lagi Bu ya, ada 7 unsur kebudayaan yang dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. Apa saja? Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Misalnya pakaian, perumahan, alat rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Misalnya pertanian, sistem produksi, sistem distribusi. Yang ketiga, sistem masyarakat kemasyarakatan, sistem kekerabatan, sistem organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, baik itu lisan dan tertulis. Yang kelima, kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Apa yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Banyak hal yang mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama, perbedaan lokasi. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dengan Kalimantan. Perbedaannya di mana? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Yang menyebabkan adalah kondisi alam. Dari kondisi alam itu akan menentukan perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Jadi kearifan lokal itu yang menentukan kualitas dan imajinasi dari manusianya yang berbeda lokasi, kemudian menunjukkan hasilnya dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena sistem kepercayaan orang Hindu Buddha menjadikan candi itu sebagai salah satu tempat suci. Dan relief itu digunakan untuk memberikan pengajaran kepada umatnya. Jadi pusat-pusat pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera dapat ditemukan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung. Kalau di Jawa, candi ada ditemukan di Jawa, yaitu di Bogor, Bandung, Jogja, Surakarta, Malang, dan Mojokerto. Nah, pada masa perkembangan agama Islam, hasil seni bangunan dan reliefnya bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Selain kedua hal tersebut, perbedaan budaya juga disebabkan faktor-faktor lain seperti adat istiadat dan kebiasaan. Nah, kalian sudah memahami bahwa bangsa Indonesia itu banyak sekali suku bangsa karena Indonesia ini memiliki kebudayaan yang beragam. Setiap kebudayaan itu menunjukkan ciri khas dari wilayah tersebut. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya setelah penilaian semester ganjil. Sekian materi dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.